Kampusnya Iya. juga banyak sekali. Apalagi mahasiswa ini rata-rata yang di Jombang ya, itu kan pesantren backgroundnya. Pesantren ini kan yang dilihat pesantrennya. Ketika pulang Hmm. itu juga ini alumni Jombang, Jombang pesantren. Tebuireng. Jadi Ah. setidaknya akan dilihat nanti ketika dalam masyarakat itu bisa mengayomi masyarakat. Lah, syarat-syarat normatif menjadi pemuka masyarakat, menjadi orang yang ditokohkan dalam masyarakat harus dipersiapkan ketika menjadi mahasiswa. Jangan sampai kita hal yang terkecil lah, katakanlah hal kemasyarakatan, katakanlah dari Fakultas Agama Islam. Ketika terjun ke masa pulang nanti, nggak bisa memimpin sebuah Taklim. keagamaan yang ada di Yan. Contohnya Ah, tahlik, itu agama yang di taklim. kampung itu kan, aduh itu apa namanya itu nggak merasa punya tanggung jawab gitu. Ataupun mahasiswa yang lain teknik ataupun psikologi dan lain sebagainya, minimal ketika ada aduan terkait cara membuat surat atau membuat ngeprint lah, minimal ada orang itu ketika diminta bantuan di tengah-tengah masyarakat kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab moral itu, moral sebagai mahasiswa bermanfaat lah, Ha- walaupun Harus beda siap lah. tipis ya antara manfaat dan dimanfaatkan kan gitu Iya, iya, lah. iya. Harus siap, itu harus disiapkan. Dan tak kira mahasiswa-mahasiswa yang sekarang entah itu di bawah naungan asrama lentera ataupun mahasiswa baru nantinya itu harus dipersiapkan antara sosial-sosial itu. Bedanya kita dengan santri biasa, kita ini punya pisau analisis yang kuat untuk menganalisis sebuah masyarakat. Jadi sebelum pulang harus dianalisis kira-kira ketika saya terjun di suatu tempat, entah itu di desa, di kota dan sebagainya, yang dibutuhkan apa. Nah, itu dipelajari gitu. Katakanlah yang dibutuhkan adalah masalah lagi musimnya internet. Dipersiapkan pengalamannya tentang internet dan lain sebagainya. Atau dibutuhkan apa? Banyak contoh itu tergantung kreativitas ataupun dari keahliannya masing-masing. Akhirnya juga itu bisa dipelajari. Hari ini apa yang nggak bisa dipelajari kan seperti itu. Iya. Seperti halnya Excel. Dunia Excel ada di juga genggaman penting. kita. Iya, Nah, dunia ada di genggaman kita kan. HP. HP. Oke, Google. Iya, itulah ada tanggung jawab di luar lagi juga masih banyak. Ada di dalam instansi dan lain sebagainya juga masih banyak. Jadi sebagai kontrol ini dia juga mengontrol. Kita nggak usah mulu-mulu berbicara negara. Sekarang itu pembangunan itu lebih dari bawah, itu dari desa. Makanya ada menteri desa itu ya. Itu Iya, harus diawasi bisa. betul mahasiswa itu. Bangunan desa itu anggarannya luar biasa. Itu harus dikontrol. Lah yang tahu kayak gitu kan mahasiswa, ya kan? Iya. Apalagi aktivis, itu harus tahu itu mengontrol suatu kebijakan yang ada dalam desa. Jangan sampai ini ada apa namanya pungli-pungli kecil di dalam desa. Negara ini sudah korupnya sudah akut, desa ini yang baru ini juga ikut korup gitu kan repot. Karena budaya kita emang budaya korupsi gitu loh. Iya. Nah, Ya atau tidak, budaya kita ada budaya korupsi. Nah makanya perlu adanya peran baru dari mahasiswa hari ini. Ya peran-peran itu ya peran dari paling bawah, itu peran dari desa. Saya nggak berbicara iya. dari negara ataupun kota, desa saja lah. Karena saya kira kalau desa sudah selesai, luar biasa itu. Sama sekarang itu banyak kok narasumber-narasumber itu malah kepala desa. Karena emang Hmm. desanya lagi menarik ya. Jadi para mahasiswa yang nanti pulang ke kampung nggak usah takut kalau nanti mahasiswa itu terjebak di lingkungan kampung. Sebagaimana Tan Malaka ketika mahasiswa kok malah tidak berbaur dengan masyarakat, ketika pulang gunduli saja kan seperti itu. Itulah mungkin kita sharing-sharing, mungkin kita ada feedback ataupun ada pertanyaan Hmm. biar kalau enggak ya kita lanjut lagi. Mungkin seperti dulu Pak De, agar Oke, kita siap, siap, siap. lebih santai. Ah, Ya, kalau saya kan ya, banyak lebih ngomong kan santai, lebih sudah sudah biasa gitu. Mm-mm. siap, siap. Biar 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 ada lebih yang tanya rileks. juga. Siap, 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 siap. Ya padanya nggak usah Oke, malu lah kalau terjun ke kampung. siap, siap, siap.
Oke, pemirsa atau netizen atau sahabat AL, sungguh luar biasa pemaparan oleh narasumber kita, yaitu mengenai mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Oke, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo untuk para sahabat AL yang ingin bertanya kepada pemateri, monggo dipersilakan. Ini mana belum ada yang tanya ini. Ya ngobrol lagi aja, ente pancing lah. Oke. Semua kita mengetahui lah, mahasiswa itu tugas atau manfaatnya untuk enggak, ya kecilnya tadi benar yang dibilang oleh ketum, ke masyarakat. Setelah itu kalau misalkan memang sudah sukses membina suatu desa atau suatu masyarakat, bolehlah terjun ke yang lebih luas gitu tuh ya, kayak ke daerah atau kemana. Ya intinya sebagai mahasiswa harus mempunyai prinsip, yaitu prinsipnya jangan biarkan adat kebiasaan mengaturmu, tapi kamulah yang harus mengatur adat kebiasaanmu. Bukan gitu, Tom? Apa katamu lah, Jadi saya sepakat saja. jadi mahasiswa Atau itu ganti harus, host kamu yang narasumber gimana ini? ya jangan gitulah. Nggak ada diaturan itu. Ya katanya kan Oh enggak. ngobrol-ngobrol biasa. Karena Oh nggak ada, belum iya. ada yang nanya ini. Oh ya, nggak apa-apa. Lanjut saja, santai. Uh, uh. Ya mungkin Sambil, menurut saya ya nambahin apa? sambil Atau disapa-sapa itu sharing-sharing itu ya. barang. Uh, Ya, uh. disapa aja, disapa itu, disapa para netizen, disapa dulu. Halo, Siabul Fahmi, Abidatul, Dimas, siapa ini? Zakia, Sapa-sapa. Salsabila, Yahya, Baki, Al-Kafi. Oke, ini ada salah satu mahasiswa atau sahabat kita yang bertanya. Langsung apa gimana, Tum? Langsung ini, tanya jawab. Enggak, bacakan, iya, bacakan aja. Apa itu Ya, pertanyaannya? bacakan. Oke. Pertanyaan dari Rijalisme 20. Tanya dong, beda dulu, beda sekarang. Dulu para pemuda dididik betul-betul, sekarang pemuda dididik agak bercanda. Kira-kira selaku pemuda hari ini, rekayasa sosial apa yang harus dilakukan? Itu tuh pertanyaannya. Iya. Rekayasa sosial apa yang harus dilakukan oleh pemuda sekarang biar pemuda itu tumbuh semangatnya lagi, karena yang tadi sampean bilang bahwasannya pemuda itu sekarang atau mahasiswa itu lebih condong ke kayak game online atau apa, intinya ogah lah atau tidak mau keluar dari zona nyamannya. Oke, monggo narasumber untuk menjawab. Ya, ya, ya memang kita ini kan pelaku sejarah ya. Sejarah Ya. akan selalu hidup oleh di tangan pemuda. Sejarah itu akan selalu ada, akan selalu hidup di tangan pemuda. Karena pada dasarnya mereka-mereka yang sudah mendahului kita ini adalah juga dulunya pernah muda kan seperti itu. Pasti dia mempunyai sejarahnya masing-masing dalam masanya. Makanya kalau pertanyaannya beda dulu, beda sekarang. Mungkin sejarah kita dan sejarah dulu mungkin berbeda dan tantangannya pun juga berbeda. Melihat analisis sosial hari ini yang semakin carut marut, ya kan, dunia ini semakin dalam genggaman itu, memudahkan kita semua untuk mengakses berbagai hal, berbagai penjuru dan lain sebagainya. Dengan adanya kemudahan-kemudahan itu seharusnya kita lebih canggih daripada mahasiswa-mahasiswa ataupun pemuda-pemuda yang mendahului kita. Tapi Dulu. nyatanya malah ini menjadi penyakit. Apalagi hari Ya. ini negara kita adalah sedang mengalami bonus demografi. Hmm. Bonus
demografi itu adalah usia produktifnya lebih banyak daripada usia tua. Makanya ada istilahnya generasi milenial. Ke depan ini yang mengisi pos-pos strategis itu adalah kebanyakan anak-anak muda karena memang jumlah Iya, pemudanya lebih banyak kita ini. lebih banyak. Makanya iya, hari ini adalah yang cepat mengalahkan yang lambat. Bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil ya. Siapapun bisa jadi apapun hari ini. Nah, katakanlah sampai ini apakah nggak mungkin bisa jadi Menteri Pemuda dan Olahraga? Sangat mungkin. Sangat Sangat mungkin mungkin. sekali. Sangat mungkin. Siapapun bisa jadi apa. Tergantung apa namanya kesiapan rekayasa yang dilakukan oleh Sampan sendiri. Nah, berbicara rekayasa apa yang harus dilakukan hari ini terkait mungkin kalau berbicara teori kayaknya ya masih relevan semua ya teori itu Teori. Prakteknya itu iya kan. baik analisis yang pakai NGO dan lain sebagainya. Berbicara NGO hari ini semenjak Indonesia ditetapkan sebagai negara maju, jarang ada NGO internasional yang masuk ke negara kita karena negara kita dianggap sudah maju, sudah selesai lah, berbicara kemiskinan sudah nggak ada. Padahal ditetapkan sebagai negara maju karena faktor ekonominya agar tidak ada bantuan dari negara-negara asing yang ada hutang gitu. Itu yang diinginkan oleh Bank Dunia seperti itu. Tapi nyatanya yang terjadi hari ini adalah akhirnya kita NGO itu nggak hidup di sini karena memang seperti itu. NGO itu non government ya, organization. Jadi organisasi di luar pemerintahan NGO itu aliran dananya dari luar negeri biasanya dari yayasan-yayasan luar negeri. Oleh karenanya berbicara dalam artian rekayasa ya kita harus membuat rekayasa baru berbasis masyarakat sosial hari ini. Nah, kita harus membuat kecenderungan baru menganalisis sosial hari ini. Contoh kecilnya adalah masyarakat urban. Hari ini muncul istilah namanya urban farming, petani perkotaan. Banyak masyarakat yang walaupun tokoh itu juga ikut menanam, kan itu namanya urban farming, tanam apapun. Pokoknya jangan menanam kebencian saja kan seperti itu. Siap. Ya, banyak sekarang. Walaupun banyak orang hari ini yang mulai masuk ke media online ya. Entah itu membuat podcast, channel YouTube, IG dan lain sebagainya. Itu kan masyarakat sosial hari ini. Jadi kalau mau berbicara rekayasanya mungkin kita lebih menggunakan rekayasa masyarakat sosial yang ada di dunia medsos ini karena ada ketimpangan ya. Terkadang juga ada ketidaksesuaian antara dunia nyata dan dunia sosial. Coba dianalisis ini. Analisis mungkin pemuda hari ini mereka banyak bergerak di dunia media sosial. Itu nggak ada masalah karena memang eranya kan. Itu pun korban daripada revolusi industri 4.0 yang mana semua peran akan banyak digantikan oleh teknologi kan gitu. Teknologi. Contohnya hari ini seharusnya kita ngopi bareng berdua, kita bisa ngopi jarak jauh ya kan. Ini kan dampak dari revolusi industri 4.0 dan kita termasuk memanfaatkan itu walaupun kita termasuk terlambat kan. Kalau nggak ada pandemi mungkin kita belum melaksanakan seperti ini ya kan. Adanya pandemi ini akhirnya kita ada salah satu hikmah juga, muncul kebiasaan baru, muncul dalam masyarakat sosial kita yang online seperti ini. Entah itu judulnya apa, banyak hal kan. Ini kan apa namanya, dampak ataupun keadaan sosial baru bagi masyarakat kita. Kemudian selain daripada masyarakat sosial ini, banyak juga pemuda-pemuda hari ini selain eksis ya pesan saya eksistensi itu penting, tapi harus dilandasi dengan esensi. Kira-kira ya memanfaatkan media sosial sangat penting. Makanya saya awal apresiasi dengan Asrama Lentera ini.
Tapi esensinya jangan ditinggalkan, entah itu media ini mau sebagai media keagamaan, penyaluran informasi keagamaan, atau media-media yang lainnya, atau media yang campur baur lah katakanlah. Semua Ya, diinformasikan, nggak ada masalah, karena hari ini setiap orang punya medianya masing-masing kan. ya, Everybody is jurnalis. Kalau ya, dulu yang everybody is jurnalis. iya, setiap orang adalah penulis, minimal menulis dalam Ya, statusnya masing-masing kan seperti itu. Dan siap. itu Ah, itu baper sudah atau apa ya? iya, cukup mewakili, entah itu mewakili Ya, perasaan, mewakili ah, pikiran, atau mewakili amarahnya kan seperti itu. ya, Kata-kata bucin dibuat status ya, marah dibuat iya, status, kan? Nyinggung orang dibuat status. Nah, ini dibuat yang unik. status. Iya, katakanlah saya nyinggungnya cuma sampean, cuma yang lihat status saya adalah banyak orang, ribuan orang katakanlah, Iya, merasa tersinggung. merasa Padahal yang tersinggung juga. Ini sindir cuma satu orang. iya, padahal yang itu cuma sampean gitu. Ini yang terjadi Ah, masyarakat kita. Makanya iya, masyarakat kita adalah masyarakat mudah marah, iya, gampang terpancing amarah karena itu tidak ada apa namanya kontak secara fisik, tidak ada balance antara sosial dan media sosialnya dengan nyatanya. Itu yang terjadi hari ini. Dampak-dampak sosial ini harus kita perlihatkan. Nah, mungkin kita harus menganalisis itu masyarakat sosial ini. Jadi karena ini sangat besar pengaruhnya buat apa namanya generasi milenial ini ya. Kita itu banyak tahu informasi hari ini kan menjadi unik ya. unik. Katakanlah saya pertemanannya cuma kalau secara umum, secara nyata saya punya teman cuma 10. Tapi Ah, dalam media sosial kan pertemanannya ada 1000 gitu kan menariknya. Jadi menarik status ya. sosial itu menjadi status sosial baru walaupun terkadang itu juga Ya. nggak kenal. Terkadang Ah, juga yang menjadi followernya adalah akun-akun itu all shop fake gitu loh. jualan. Nah, Tapi menjadi status sosial baru. Berapa sih followermu kok gaya mau ngajak live ke aku ya. gitu lah. Followermu cuma 1000 kok saya udah 10.000 katakanlah. Itu kan padahal itu terjadi harus dianalisis juga itu. Hmm. Kalau baca teorinya saya nggak bisa mengatakan karena saya belum menemukan teori baru untuk menganalisis masyarakat hari ini ya. Hmm. Kalau menggunakan lama ya pakai banyak hal. Kalau dalam perusahaan ataupun organisasi bisa menggunakan SWOT atau menggunakan Ah, analisis bawah salah atau menggunakan analisis pasar modal, analisis lingkungan, analisis banyak hal lah. hmm. Intinya kan menganalisis itu membaca keadaan hari ini. Itu kan ini jadi badan menganalisis entah istilahnya apa ya, ya tergantung siapa yang membuat kan seperti itu. Makanya saya kira perlu kita ini sebagai pemuda itu perlu konsensus baru. Ya ini Wong dulu aja bisa menggerakkan namanya Sumpah Pemuda, menggerakkan namanya proklamasi. Masa kita sekarang ini kok nggak bisa? Saya berharap entah itu dari asrama Lentera ataupun dari yang lainnya akan muncullah Hmm. konsensus baru nanti 5 tahun ke depan yang digerakkan oleh ya pemuda-pemuda yang peduli ini. Karena memang berbicara konsensus ini nggak semua, nggak banyak orang loh, dimulai dari kecil. Hari ini yang muncul konsensus adalah konsensus ya menjelang pemilu gitu, politik-politik gitu. Itu yang menjadi masalah bagi kita semua. Saya kira itulah untuk sharing-sharingnya, mungkin kalau ada feedback tanggapan monggo ataupun ada tambahan dari host juga nggak apa-apa. Kita kan ngobrol santai Iya, walaupun oke. nggak ada kopinya. Saya ini tuh nggak ada kopi emang, nggak disediain ini sama Nah, panitia. saya cukup bawa samsu ya. Saya cukup bawa samsu Iya, saja. siap. Saya Ya. mah apa tuh chip aja tuh chip. Uh, Oke, begitu Mas Rijal atas jawaban apa narasumber kita. Kayak inti dari segala inti, setiap orang atau setiap mahasiswa mempunyai perannya masing-masing atau mempunyai jejak langkah yang berbeda-beda. Intinya segala sesuatu itu tidak bisa dipaksakan. Dalam hal menanggapi polemik atau masalah-masalah,
itu tergantung kepekaan dari mahasiswa tersebut. Oke lah, anggap tahun lalu itu, anggap mahasiswa dahulu itu kepekaan sosialnya untuk membela masyarakat itu tinggi. Beda halnya dengan yang sekarang. Sekarang karena perkembangan zaman, teknologi semakin canggih, jadi segala apapun bisa diakses melalui sosial media. Karena kita mengkritisi itu nggak harus secara langsung, lewat media pun bisa, dan itu bisa menjadi menjadi bumerang juga untuk orang yang kita kritisi. Jika kritik kita itu di shot up terus atau di share terus oleh teman-teman kita atau follower kita. Intinya sebagai mahasiswa harus tahu, harus punya cara sendiri untuk memahami segala masalah, memahami segala polemik maupun sesuatu yang sekiranya terjadi, entah itu sekarang ataupun yang akan datang. Oke, ini Tom, pertanyaan satu lagi nih dari NS Imam Ghazali. Tanya dong, tanggung jawab sosial sebagai mahasiswa di lingkungan kampus dengan perkuliahan daring. Oke, ini Tom pertanyaannya. Tanggung jawab sosial sebagai mahasiswa di lingkungan kampus dengan perkuliahan daring. Monggo. Ini memang permasalahan kita hari ini ya. Masalah dalam artian adanya pandemi ini, yang saya katakan tadi, semua serba menjadi didaringkan dalam jaringan. Daringkan. Istilahnya virtual ataupun online ataupun lain sebagainya. Banyak juga kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya dulunya langsung, hari ini juga langsung, tapi langsungnya via media sosial. Ya, media sosial. Aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, aplikasi dan sebagainya. Kira-kira perannya apa? Peran apa yang harus kita ambil? Tanggung jawab apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa atau ada fenomena sosial yang baru ini? Dalam daring ini. Yang pertama adalah kita harus menganalisis juga sejauh mana aktivitas daring itu bagi mahasiswa. Berbicara kalau kita mau lebih condong ke timur dalam artian ke dunia Islam, itu tidak masuk. Metode daring itu tidak masuk. Entah itu memang tidak ada online atau apa ya, karena memang ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi seperti ilmu yuta walayati yang seperti itu. Ilmu harus didatangi, nggak mendatangi. Akhirnya kalau hari ini yang terjadi ya nggak ada pendidikan karakter akhlak, itu nggak ada. Masa kita bicara sampai berusaha di Zoom katakanlah, mereka cuma di mute, nggak ada gambarnya, ditinggal tidur kan bisa. Nggak ada akhlak, nggak ada akhlak itu. Udah ngikut seminar, ditinggal main game, waduh nggak ada akhlak gitu. Nggak ada akhlak ini. Makanya transfer keilmuan dalam daring itu kalau mengacanya dari keilmuan Timur Tengah ataupun dunia Islam sangat nggak efektif, Lebih baik dikasih materi suruh nyari di Google. Habis itu suruh resume, itu mungkin lebih efektif daripada hanya sekedar ya ngomong gitu loh. Ngomong dalam artian online itu nggak seberapa efektif. Ya tetap ada transfer keilmuan, ada transfer pengetahuan ya kan. Tapi berbicara nilai keilmuan itu nggak ada. Ya kasihan orang yang ya ini dampak. Tapi gini, ini juga menarik, akhirnya memudahkan kita lagi-lagi kembali kepada al-umur bimaqasidiha, kembali kepada niatan awal ya kan. Mau habis ini, mungkin dikit dulu ya, sambung lagi. Oke. Tinggal 19 detik biar nggak terpotong, nanti kita nanti dari Asrama Lentera aja yang undang tuh. Oh siap. Asrama. Jangan lupa di save dulu ya, maksudnya di